Mau hari lo jadi 100% lebih produktif bro? Gak mau kan lo seharian dikontrol rasa malas dan mageran? Hindari 6 hal ini di pagi hari. Ini diambil dari morning rutinnya Andrew Huberman dan udah gua coba sendiri, hasilnya efektif banget bro. Pertama, lo harus sadar kalau pagi hari yang produktif itu udah dimulai dari malam sebelumnya. Jadi hal paling penting yang harus lo hindari adalah kurang tidur. Lo kurang tidur bisa ngerusak produktivitas lo seharian. Susah fokus, kurang energi, seharian ngerasa lemes. Kurang tidur juga bikin hormon kortisol lo naik, stres jadi tinggi, bikin pembentukan otot kurang bagus, dan mendorong badan lo buat nimbun lemak. Jadi solusinya, pastikan lo tidur cukup. Bisa dapat 7-8 jam bagus, minimal banget 6 jam. Buat lo yang kerja shift malam, kalau ditanya prioritas bangun pagi atau tidur cukup, jawaban gua, prioritaskan tidur cukup. Jadi pastikan lo planning di malam sebelumnya. Kalau besok harus bangun jam 5 pagi, berarti udah harus tidur paling telat jam 10 malam. Kurangi begadang, apalagi kalau begadangnya cuma buat nonton film, main game, atau nongkrong gak jelas. Kedua, jangan nge-snooze alarm. Tahu tombol snooze kan? Yang kalau alarm lo udah bunyi, lo matiin dengan alasan bangun 5 menit lagi. Ini kebiasaan buruk yang bikin lo gak disiplin bro. Bilangnya 5 menit, tahu-tahu tidurnya nambah 30 menit lebih. Tahu-tahu udah siang. Tombol snooze ini bahkan sering disebut sebagai dream killer. Karena bikin lo meninggalkan hal produktif yang harusnya lo lakuin. Kalau udah saatnya bangun, bangun bro. Dari sini, udah kelihatan kok mana pria kuat sama mana pria lemah. Pria kuat bisa ngelakuin sesuatu walaupun dia nggak pengen. Bisa memaksa dirinya bangun di tengah hangatnya selimut dan dinginnya udara pagi. Ketiga, no doom scrolling. Lo bangun tidur, lo terus pegang HP, buka medsos, lihat feeds, reels atau FYP. Gak kerasa 15 menit habis di kasur, mungkin lebih. Cuma ngelihat HP dan medsos. Ini bahaya, karena belum apa-apa, otak lo udah mengonsumsi dopamin, udah dikondisikan buat buang-buang waktu sejak pertama kali buka mata. Bahaya banget bro. Kalau bisa, hindari pegang HP setelah bangun. Terus ganti dengan apa? Ganti pakai ibadah pagi. Doom scrolling, pegang HP, kepoin medsos, pasti ada yang bikin penyakit hati. Ada yang bikin lo kesal, iri, marah, jengkel, pokoknya berbagai emosi negatif udah lo rasakan pas baru mulai. Ibadah justru membersihkan hati, menguatkan jiwa dan mental. Jadi paling gak bro, jangan lihat medsos dulu sebelum lo tuntasin ibadah pagi. Keempat, tunda main video game. Ini kesalahan fatal yang sering gue lakuin dulu bro. Bangun tidur langsung nge-game, ngelanjutin game semalam. Emang seru banget, apalagi kalau pas hari libur. Tapi ternyata bro, ini bikin lo malas seharian. Lo jadi ngerasa gak perlu ngelakuin hal produktif karena udah dapat ledakan dopamin dari main game. Terus ganti pakai apa? Ganti dengan beres-beres kecil. Ini diambil dari metode yang dilakuin Dr. Jordan Peterson. Daripada dapetin dopamin dari video game yang sifatnya semu, lo bisa dapetin dengan cara beresin kasur, nyapu kamar, rapikan meja kerja. Gak usah beres-beres besar, cukup yang sederhana aja, yang bisa diberesin dalam 5-10 menit. Ini bakal bikin otak lo mendapatkan dopamin juga, dan ngerasa puas, naikin percaya diri. Karena lo bisa ngeberesin sesuatu dengan baik. Jadi lo siap, ngerasa sanggup buat ngeberesin hal yang lebih besar di sisa hari. Kelima, jangan langsung minum kopi. Bangun tidur terus ngopi bisa bikin crash di sistem hormon lo. Lo masih lemes, masih ngumpulin nyawa dari habis tidur. Terus langsung dikasih kopi yang bikin melek dan siaga. Biasanya kalau ini lo lakuin, siangan lo lemes lagi. Lo bakal perlu kopi dosis yang lebih banyak. Jadi triknya, tunda ngopi, paling nggak sejam sampai 90 menit setelah lo bangun. Jangan langsung bro. Kalau lo mau dapetin efek siaga setelah bangun, ganti kopi sama mandi air dingin. Habis mandi, lo tunggu dulu beberapa saat baru ngopi. Kalau mau olahraga pagi, olahraga dulu, terus mandi, baru ngopi. Dijamin, hormon lo nggak akan mengalami crash dan energi lo bakal lebih stabil seharian. Keenam, hindari langsung nonton berita. Ini juga kesalahan yang sering gue lakuin dan banyak banget orang lakuin. Bangun, udah disambut TV yang nyiarin acara berita. Ini selain bikin jiwa kita gak sehat, karena bakal kemasukan banyak hal negatif, juga mengkondisikan lo jadi NPC, alias pemeran pembantu dalam kehidupan. Ngapain bro? Lo bangun-bangun langsung ngurusin orang lain. Langsung lihat dan mikirin yang terjadi sama orang lain. Padahal, orang yang lo lihat beritanya, sama sekali gak peduli sama diri lo. Lo itu tokoh utama, bukan peran pembantu. Jadi sebelum ngurusin orang lain, urus dulu diri lo sendiri. Ganti nonton berita dengan journaling. Tulis di buku catatan tentang diri lo, apa yang mau lo lakuin di hari itu. Target-target apa yang mau lo bereskan.
Apa yang lo rasakan, lo syukuri, apapun yang ada di pikiran lo. Ini bisa bikin lo lebih siap, lebih lega, lebih kuat buat menjalani hari. Journaling ini adalah aktivitas wajib pria-pria sukses. Dilakuin mulai dari Soekarno, Michael Jordan, sampai Kaisar Roma, Marcus Aurelius. Lo bisa baca buku dari Pria 100%, Catatan Perjuangan, kalau mau tahu lebih jauh tentang cara journaling yang baik. Udah gua siapin panduan detailnya di buku ini. Bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Intinya, journaling ini bakal mengkondisikan diri lo buat menjalani hidup sebagai tokoh utama, bukan sekedar sebagai NPC atau pemeran pembantu. Oke bro, dari 6 aktivitas pagi ini, hal mana yang udah bisa lo hindari dan mana aja yang udah bisa lo lakuin sebagai penggantinya? Share di kolom komentar ya bro, biar saudara-saudara kita yang lain juga bisa belajar dari lo. Salam Value Man, semangat bro.